Ini bekas patah atau lepas untuk bloknya ini, dan untuk bloknya ini nggak bisa diperbaiki karena udah pecah. Juga jalur olinya ini adalah uap air, sama seperti di bensin sebenarnya. Jadi mengandung uap karena pembakaran dan dia ada di dalam water jacket. Ini air. Masih di channel Farid Putra Motor Lur. Hari ini kita kedatangan LGX, orangnya baru dapat dan ada keluhan rembes. Kemarin sempat kita cek dan ternyata rembesnya itu bukan dari pak ataupun seal, ternyata dari blok yang retak. Udah kita coba lem untuk sementara, soalnya masih nunggu antrian dan baru hari ini diantarkan ke sini untuk ngelas bloknya. Ini nanti rencana kita mau kita las utuh, kita angkat mesinnya biar ngelas dan finishingnya itu leluasa, karena yang retak ada di belakang bos pom, blok bagian bos pom. Jadi agak ribet. Kemarin udah kita kita lem pakai plastik setil, tapi masih ada rembes. Dan di sini tepatnya di belakang bos pom, nah itu agak ada rembes. Letaknya pas di jalur oli, jadi harus mecah mesin, tapi kita sarankan nggak pecah, cuma diangkat biar leluasa untuk pengelasan. Jadi nanti kita akan coba seminimal mungkin untuk biayanya. Kalau untuk mesinnya ini aman, nggak bermasalah, dan suaranya normal, cuma settingan aja yang kurang pas. Kita coba hidupkan. Mobilnya utuh untuk bodi, mesin juga adem, cuma kalau digas ada suara kepreteknya. Jadi nanti kita akan angkat mesinnya, kita turunkan, kita las utuh, kemudian kita kalau udah aman dan nggak ada kendala baru kita setting untuk mesinnya. Aman, nggak ada blobi. Jadi ini akan kita proses, kita angkat, sekalian kita ganti spot yang perlu diganti. Oke Lur, jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Untuk nomor kontak dan alamat ada di deskripsi. Berikan saran pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Oke Lur, udah kita angkat mesinnya. Dan setelah kita buka, setelah kita angkat, kemarin kan yang kelihatan dari atas cuma ini, kita lem ternyata nggak kuat. Ini juga servisan tapi nggak rembes. Terus ini kelihatan bekas blok pecah ini. Nah, ini nanti akan coba kita bersihkan, kita korok, hasilnya gimana. Tapi kalau bisa dilas, nah nanti kita akan las aja di sini. Rupanya ini ada bekas patah, nggak tahu kenapa. Tapi coba aja nanti kita bersihkan dulu ini, biar kelihatan clean semuanya. Kita coba lihat ini dulu Lur. Dan banyak kendala lagi ini untuk diafragma kopling. Ini nggak enak koplingannya. Kelihatan sudah masuk satu, nggak rata. Nah, oke, kita coba untuk bersihkan dulu. Ini udah kita bersihkan dan udah kita panasin, udah kita kerok bekas lem plastik setilnya. Terus ini bekas patah atau lepas untuk bloknya. Ini rembesnya berasal dari sini. Ini kelihatan basah, juga di sini ada retak dikit, dan kemarin yang paling parah itu di sini. Nah ini ada bekas retak. Jadi udah kita lem, udah kita apakan aja, lemnya nggak kuat, tetap keluar karena
Di sini ini tekanan oli, ini jalur ke jet oil di sini, dan ini adalah tutup pelor untuk jalur oil, dan di belakangnya sini itu ada baut L penutup oli. Jadi penyebab mesin ini awalnya mungkin setelan terlalu kasar atau kurang pas dan dipaksakan. Dan mesin ini mesin yang menurut saya internalnya lebih kuat daripada kompetitor lainnya, soalnya kompresinya itu besar sendiri, 22,3 banding 1. Untuk Mitsubishi cuma 2,1, dan Panther itu 18,5. Jadi mesin ini mesin yang paling kuat menurut saya. Ini kita tinggal laporan ke orangnya, mau dilas begini atau dipecah biar lebih maksimal dan lebih center. Kita harus laporan dulu ke orangnya, kita eksekusi dulu lur. Untuk part lainnya itu masih belum kita ketahui apa aja yang perlu diganti dan diperbaiki. Oke, kita laporan dulu dan kita proses. Oke lur, ini udah selesai kita kerjakan untuk bloknya di silinder head yang blok yang pecah kemarin, dan ini udah siap kita rakit, udah kita cat semua seperti biasa. Dan ini adalah silinder head kemarin yang kita bikin, udah kita perbaiki dan udah kita setting, cuma nozzle belum. Dan askrupnya ini sekalian kita ganti karena terdapat retak di askrup, dan bloknya juga kita ganti. Terus tadi pas waktu kita membersihkan ada kendala di one way valve untuk jet oilnya, ini macet, nggak ada pernya. Ini kocak kalau digoyang. Nah, di dalam kelihatan itu nggak ada pernya. Nah, itu udah turun untuk bearingnya. Nah, gini. Jadi ini nggak bisa menahan oli karena ini adalah fungsinya untuk one way valve. Dan di sini yang satunya ini juga pernya nggak ada, agak macet. Kita udah dapatkan 2, ini udah kita ganti. Terus untuk spare partnya ini adalah yang kita servis, udah kita centering semua. Kemarin yang bukan ori 1 udah kita ganti, satu, jadi udah ori semua. Ini metal jalan oversize 025, dan ini untuk ring piston TP oversize 100. Pistonnya kita pakai merek ART. Ini ART asli, untuk dusnya itu ART juga. Kalau yang ori itu agak mahal, cuma stempel di dalamnya juga ART, jadi kita pakai tangan yang asli ART Japan. Untuk pak full setnya kita pakai merek Toyota, cuma ini enggak kita pakai. Nanti kita pakai yang cling rate, yang plat. Ini yang cling rate, jadi kurang mantap kalau menurut saya. Jadi nanti akan kita ganti pakai yang plat. Terus untuk lainnya sudah kita bersihkan semua, tinggal kita rakit, dan bospom nggak kita kalibrasi. Nanti mungkin cuma penggantian di ini untuk cover clutchnya, karena ini lembek satu, ini nggak rata kayak gini. Untuk kampas masih bagus. Kita lihat untuk bloknya gimana. Nah, ini adalah bloknya yang kita ganti, dan ini askruk yang kemarin ada retak, kemarin sempat ditandain. Nah, ini yang retak, nggak kelihatan, yang kelihatan ini. Nah, ini retak, udah retak kelihatan kan. Ini retaknya tembus, itu ada di 4 sisi kalau enggak 3 sisi kemarin. Nah,
itu. Bentar, kita cari fokusnya dulu. Ini kelihatan ada retak, tembus untuk retaknya. Sebenarnya masih bisa dipakai untuk kata pemiliknya, cuma kita nggak berani karena kalau ada apa-apa tetap bengkel yang disalahkan. Jadi kita kasih saran, pengertian dan jawaban. Jadi akhirnya diputuskan untuk ganti. Dan untuk bloknya ini nggak bisa diperbaiki karena udah pecah, juga jalur olinya ini udah ketutup. Jadi percumanya itu nanti di sini nggak bisa, oli nggak bisa sempurna ke piston dan mengakibatkan aus atau kurang pelumasan dan baret. Juga liner boringnya udah dipopok itu. Jadi ini udah nggak bisa dipakai lagi. Oke lor, kita lanjut dulu untuk proses perakitannya dan kita kembali lagi ke sini. Ini nanti kita akan setting setang piston dan metal dengan kekencangan 350 Nm atau 3,5 kg, kemudian 120 derajat satu kali. Itu untuk mengetes kekencangan setang piston dan pemasangannya nanti. Oke, kita lanjut dulu lor. Kalau untuk part lainnya nanti kita menyusul karena masih dibersihkan dan dicat untuk part yang lainnya. Dan ini masih proses nunggu modif jalur turbo. Kita lanjut dulu. Oke lor, ini udah kita kencangin 3,5 kg dan 120 derajat. Ini nomor 1 udah enteng, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 aman. Ini bisa kita lanjut untuk proses selanjutnya. Kita pasang dulu piston di sini, kemudian kita pasang askruknya di bloknya. Oke, kita lanjut dulu. Kita pasang untuk askruknya di blok, kita kencangin dengan kekencangan 10 kilo. Ini mau kita pasang, dan maaf juga karena ada suara dari gerinda dan lain-lainnya karena emang bengkel itu tempatnya kebisingan, jadi harap dimaklumi. Oke, kita lanjut dulu lur. Kita pasang, kita kencangin dengan ukuran 10 kilo. Oke, lanjut 10 kilo.
sudah aman, enteng. Tinggal kita kontrol lagi dan perakitan untuk lainnya. Udah kita pasang untuk ring piston yang kompresi dan lainnya udah kita pasang, udah kita ukur. Pistonnya juga terpasang dan ini pompa oli masih kita cek dan ukur untuk celahnya masih layak pakai atau tidak. Dan di sini kita menemukan untuk ukuran celah ring gapnya itu di angka 30 dan 40. Ini di 30 masuk, tapi di 40 dia masuknya sulit. Di sini juga 40 agak sulit. Nah, ini 40 enggak masuk. Berarti celahnya antara di 35 sampai 38. Jadi pas. Dan untuk celah grab ini berpengaruh pada setiap merek dari ring piston sendiri. TP, rig, dan NPR yang biasa kita gunakan itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Tapi kebanyakan dari NPR itu banyak yang agak rapat ringnya. Soalnya kalau yang made in Japan itu TP Japan, rig Japan, dan NPR Japan itu beda lor. Jadi hati-hati kalau pemilihan ring piston. Cuma semuanya ini ori ring pistonnya. Jadi banyak yang KW. Terus kalau meskipun yang asli Toyota itu biasanya cuma repacking aja, tapi dalamnya kita nggak tahu entah itu dari pabrikan TP, rig, atau dari NPR. Kita belum tahu karena produsen itu repacking aja untuk dusnya. Oke, kita lanjut pemasangannya dulu. Ini kita pasang dulu pistonnya, kemudian kita kencangin dengan ukuran 3,5 kg dan 120 derajat. Kita lanjut. Oke, udah selesai. Kita kencangin 3,5 kg plus 120 derajat. Kemudian kita ukur untuk prostitut pistonnya biar suaranya dapat yang seperti kita inginkan. Kemudian kita lengkapin semua dan pemasangan silinder head ya lor. Ini udah kita pasang untuk silinder headnya, dan ini kita kencangin dengan ukuran 8 kilo terus 90 derajat 2 kali.
Ini masih 90 derajat satu kali. Terus ini masih ada kendala di gigi timing belt. Ini harus kita ganti. Soalnya ini udah patah, ini bengkok. Nanti kalau kita teruskan di sini akan mengikis untuk timing belt. Jadi takutnya itu jangka panjangnya timing belt itu kemakan dan tiba-tiba putus di jalan. Ini masih kita pesankan, kita cari yang ori atau copotan kalau ada nanti. Dan ini udah hampir selesai. Untuk bospom ini tidak kita kalibrasi ya lur, soalnya masih enak kan di luar. Jadi kalau mau kita misalkan ada kurang pas dan kurang enak soal di luar, jadi bongkar pasangnya nggak susah. Untuk nozzle belum kita kalibrasi, nanti akan kita kalibrasi. Oke, kita lanjut dulu. Oke lor, ini udah kita belanjakan. Kemarin sempat berhenti untuk proses perakitan karena gigi untuk timingnya ini mengalami luka. Jadi saya khawatir, jadi harus kita ganti biar lebih aman ke depannya untuk timing belt. Ini bekas pengetrekan, jadi cuil. Emang kalau kijang itu sulit, kalau udah macet itu pembongkarannya emang sulit. Terus ini termostat udah kita belikan, nanti kita pasang. Dan ini giginya udah kita belikan, tinggal kita pasang. Dan ini pilot bearing yang ada di roda gila, jadi ini tinggal kita pasang, kemudian kita usahakan untuk cek sound. Nanti semuanya udah terpasang, tinggal yang kecil-kecil aja nunggunya. Oke, kita lanjut dulu lur. Ini udah selesai untuk kita lakukan perlengkapan dan perakitan. Ini tadi bearingnya ada yang salah, jadi belum kita pasang, ukurannya salah. Seharusnya yang 6201, kita beli yang 6102, terbalik. Jadi nanti nunggu. Jadi ini siap untuk kita cek sound. Dan untuk ini, untuk termostatnya udah terpasang. Ini untuk termostatnya udah terpasang. Nah, beres, tinggal kita pasang lagi untuk kita lengkapin untuk cek sound. Kita usahakan cek sound hari ini, kemudian nanti kita naikkan. Udah selesai, kita persiapkan untuk tes suara mesin dan kita coba tes hidupkan. Ini udah oil pressure-nya udah terpasang. Kalau busi pemanasnya belum, ini mau kita naikkan solar di ledeng supaya starternya nggak terlalu capek. Terus kita pasang, kemudian kita hidupkan ya lur. Terus nanti setelah dingin kita langsung naikkan. Semoga aja nggak ada kendala untuk bocor dan lainnya. Soalnya ini mau dipakai langsung keluar kota, tapi dengan catatan jangan sampai RPM tinggi dulu karena masih belum rata atau mapan semua. Ini lagi persiapan. Oke, udah keluar untuk solarnya, tinggal kita pasang busi pemanas. Udah kita pasang untuk busi pemanasnya. Ini mau proses untuk menghidupkan mesin, masih kita kasih arus untuk glow plug-nya. Ini udah terpasang, tinggal kita cek nanti. Dan kita lihat olinya dulu, kita buka apakah naik atau tidak nanti. Yes, starter.
udah hidup lur, langsung hidup. Kita lihat tekanan oli dulu. Ada di angka 4 bar. Dan olinya udah sirkulasi di dalam. Kita biarkan dulu sampai hangat. Kita biarkan sampai hangat untuk temperatur kerja karena udah ada termostatnya. Kemudian kita cek untuk kebocoran apakah ada atau tidak. Semoga aja aman. Untuk water pump udah kita ganti baru. Ini water pumpnya kelihatan mengkilap sendiri untuk water pump. Dan untuk mesinnya aman, asap juga aman, alhamdulillah. Kalau udah rata dia akan turun di angka 2 antara 3 bar. Soalnya ini posisinya semua masih rapat, jadi tekanannya besar. Ini masih belum suhu normal dan oli mesin masih dingin. Oke, kita lanjut dulu untuk proses inrainnya di bawah. Dan kita lihat kebocoran atau kendala lainnya. Dan semoga aja tidak ada kendala ya lor. Alhamdulillah udah selesai untuk kijang LGX-nya yang oversize 100. Ini udah kita selesai kerjakan semua. Kemarin ada kendala di sini. Nomor 3 ini bocor. Ini udah kita perbaiki dan oli viskonya udah kita tambah. Untuk temperatur aman, air kurang karena baru dihidupkan dan baru diisi, jadi airnya kurang. Bisa jadi karena masih ada udara di dalam, jadi udaranya terperangkap. Setelah dihidupkan agak lama dia baru bisa bersirkulasi dan ini kurang. Oke, ini udah selesai, tinggal kita hidupkan, kita buat jalan dulu, kemudian sambil dirayen. Oke, coba kita hidupkan. Hello, starter. Untuk baru hidup lumrah kalau ada sedikit kemelataknya, soalnya karena di dalam piston itu masih ada embun kalau terlalu pagi, terlalu dingin. Jadi kalau di bensin itu keluar asap, uap dan air. Nah, di diesel pun juga sama seperti itu, cuma karena diesel pembakarannya lebih besar dan ada asap, jadi nggak terlalu kelihatan. Ini masih dingin, terus suhunya belum optimal, jadi suara agak renyah atau kemeletek dikit. Tapi kalau udah normal suhu kerja dia aman. Untuk air aman karena udah terpasang termostat. Nanti kita akan tambah. Kita lihat dulu untuk asapnya. Alhamdulillah asapnya udah bersih, beres. Nah ini ya lur, kelihatan ini adalah uap air, sama seperti di bensin sebenarnya. Jadi mengandung uap karena pembakaran dan dia ada di dalam water jacket. Ini air. Nah ini sama loh kan, mengandung air. Sama seperti mobil pada bensin. Oke, ini udah selesai. Suaranya agak adem kalau udah
agak panas, tapi temperatur masih DJ. Jadi ini sudah siap untuk diserah terima, dan nanti kita akan coba untuk beberapa kilometer jalan menyesuaikan. Untuk RPM-nya terlalu tinggi, kita biarkan aja dulu, karena kalau udah mapan dan udah enak baru ini kita setel bisa. Oke, terima kasih Lur. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Untuk nomor kontak dan alamat ada di deskripsi. Kritikan, saran, dan pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.